teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Putri Indalistia dari kelas 7A. Di sini saya akan menceritakan tentang siput dan kancil. Mau tahu ceritanya seperti aja? Langsung kita simak saja. Si kancil dan siput. Pada suatu hari, si kancil sedang berlarian di dalam hutan. Kancil sedang bermain-main di dalam hutan. Pada saat kancil berlari-lari, tidak sengaja dia bertemu dengan seekor siput. Siput yang jalannya sangat lambat menurut kancil. Si kancil dengan sifat angkuhnya, dia berbicara kepada siput. "Hai siput, beranikah kau berlomba lari denganku?" Dalam hati, kancil berkata, "Haha, siput pasti tidak berani berlari denganku. Kan siput jalannya lambat." Ternyata, di luar dugaan si kancil, si siput menerima tantangan kancil. Si siput yang tanpa berpikir panjang untuk tawaran kancil, dia langsung mengiyakan si kancil. "Hai kancil, aku setuju denganmu. Mari kita berlomba lari. Buktikan siapa yang paling hebat di sini." Mereka berdua pun langsung menentukan kapan mereka berdua akan melakukan lomba lari. Si kancil kemudian pergi meninggalkan si siput. Si kancil tidak sabar menunggu hari H untuk berlomba lari dengan siput. Karena di dalam hati si kancil, dia sudah berpikir bahwa kancil akan menang. Karena kancil adalah penguasa di hutan ini dan dialah yang paling hebat untuk berlomba lari. Kemudian di sisi lain, si siput pun beranggapan bahwa dia memanglah lambat. Memang betul apa yang dikatakan kancil bahwa dia lambat. Namun dia merasa bahwa dia tidak mau dikalahkan oleh kancil dan dia akan berusaha membuktikan bahwa dialah hebat. Dia tidak mau dihina oleh orang lain. Akhirnya, si siput mulai berpikir, bagaimana caranya dan strateginya supaya siput bisa mengalahkan si kancil. Lalu, si siput mengumpulkan semua teman-temannya. "Teman-temanku, aku ingin meminta bantuan kepada kalian." Kemudian teman-teman siput pun menjawab, "Iya, ada apa? Apa yang bisa kita bantu?" Kemudian si siput pun menceritakan kejadian sesungguhnya. "Kalian tahu si kancil? Dia yang sombong dan berlagak sok paling pintar dan penguasa di hutan ini." Kemudian teman-temannya pun menjawab, Iya, kita tahu si kancil. Dia memanglah hebat." "Ya, saya tahu dia memang hebat. Tetapi kita selalu dihina dia. Kita memanglah lemah, kita memanglah lambat. Tetapi kita tidak boleh kalah oleh si kancil." Kemudian teman si siput pun berkata, "Lalu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana bisa kita mengalahkan kancil yang berlari sangat kencang dan cerdik itu?" Kemudian siput pun mempunyai strategi. "Begini saja. Nanti ketika aku berlomba lari sewaktu hari H, kalian berada berjajar di dalam sungai. Setelah itu, ketika kancil memanggil, 'Hei siput, kamu sudah sampai mana?' Dan kamu yang berada di depan kancil, kamu harus menjawab, 'Aku ada di sini.' Hingga seterusnya sampai dengan finish. Dan seperti itu kita bisa mengalahkan kancil." "Wah, benar juga ya apa yang kamu katakan. Saya setuju dengan ide kamu." Akhirnya, hari yang telah ditunggu telah tiba. Hari H, di mana si kancil dan si siput melaksanakan perlombaan lomba lari. Semua penghuni hutan datang
ingin menyaksikan siapakah yang paling hebat di antara kancil dan siput. Si kancil dan si siput pun telah berada di tempat di mana mereka akan berlari. Mereka berdua berada di garis start. 1, 2, 3. Kancil pun mulai berlari. Begitupun juga siput, mulai berjalan di dalam air. Setelah beberapa saat, si kancil sudah mulai kelelahan dan nafasnya mulai terengah-engah. Si kancil mencoba berhenti untuk istirahat. Kemudian dia berpikir dan menanyakan si siput. Siput sudah sampai mana ya? Dalam hati si kancil. Kemudian si kancil bertanya, "Siput, kamu sudah sampai mana?" Sesuai dengan strategi siput, siput yang harus menjawab pertanyaan dari kancil adalah siput yang berada di depan kancil. Kemudian siput yang berada di depan kancil pun menjawab, "Hai kancil, aku berada di sini." Kemudian di dalam hati kancil, kenapa bisa si siput berada di depanku selangkah lebih maju? Bukankah dia berjalan lambat? Akhirnya, pertarungan ini pun selesai. Nah, teman-teman, pesan moral apa yang kita bisa petik di dalam cerita si kancil dan si siput ini? Jadi, kita tidak boleh sombong dan merasa kuat, merasa paling hebat di antara yang lainnya. Karena belum tentu kita juga yang paling hebat. Contohnya si kancil. Dia merasa bahwa dialah yang paling kuat, bahwa dialah yang paling kencang dalam berlari. Maka dari itu, si siput dengan kepandaiannya dan dengan bekerja sama kepada teman-temannya membuktikan bahwa kesombongan si kancil harus dipatahkan. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita kancil dan siput ini. Semoga kalian suka dengan cerita saya. Sekian, terima kasih.